kita sering ngerasa direndahkan. Jangan-jangan karena kita ngerasa tinggi. Makanya kata nasihat seorang bijak, ya rendahkan hatimu sampai-sampai nggak ada lagi orang yang bisa ngerendahin kamu gitu. Ini forgotten key to success, kunci sukses yang dilupakan. Yang lagi panas-panas lihat podcast insya Allah jadi anget ya. Dari awal podcast kami mejanya bukan ini Ustaz, mejanya ala kadarnya dulu. Yang penting saya bilang teman-teman jalan dulu lah, bismillah. Kameranya baru satu. Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Masya Allah, pekan ini kita kedatangan tamu istimewa ke Geraha Wakaf FKM, Ustadz Sony Abikim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustadz Umair. Sebuah kebahagiaan bisa hadir di sini. Masya Allah. Kembali Ustadz, kami yang lebih bahagia Ustadz. Antum dan tim PPA Solo Raya ini ya bersedia hadir. Masya Allah. Di gubuk kami ini Ustadz, studio yang ala kadarnya ini. Dari awal podcast kami mejanya bukan ini Ustadz, mejanya ala kadarnya dulu. Yang penting saya bilang teman-teman jalan dulu lah, bismillah. Kameranya baru satu. Terus akhirnya beberapa kali video ternyata ditanggapi positif sama halayak. Terus ada yang belikan kamera satu lagi. Alhamdulillah. Terus ada yang belikan ini. Alhamdulillah Ustaz. Jadi kuncinya hashtag jalan dulu aja gitu. Jalan dulu aja. Jalan dulu aja. Masya Allah Ustaz. Barakallah Ustaz. Ya. Acara apa Ustaz di Solo Ustaz? Besok ada hari ini Milad PPA LC Solo Ustaz, yang ke-7, nggak kerasa udah 7 tahun nih. Masya Allah. Teman-teman PPA di Solo, alhamdulillah, dan sekaligus besok ada private class Ustaz, seperti biasa. Dan begitu dikabari Ustadz Umair undang, senang banget ya. Masya Allah. Sambutannya hangat sesuai dengan tema podcast kita. Apa tadi? Hangatkan hati, hangatkan pikiran Ustadz. Yang lagi panas-panas lihat podcast insya Allah jadi hangat ya. Hangat, nggak adem Ustadz. Kalau adem takutnya nanti kebablasan kan. Jadi hangat aja. Kalau hangat kan bisa adem, bisa panas Ustadz. Iya. Ustadz Sony, Antum tinggal di mana Ustadz? Ana tinggal di Cakung Ustadz, Jakarta Timur, dekat-dekat kantor PPA. Oh, kantor PPA di Jakarta Timur. Jakarta Timur. Masya Allah. Ustadz Sony, ini apa hubungannya dengan PPA? Antum ini pendiri atau gimana Ustadz? Ceritanya gimana? Jadi PPA itu kan lembaga training Ustadz, lembaga training. Foundernya Mas Randy. Jadi sama Mas Randy teman kampus, dulu kuliah bareng, ya banyak diskusi bareng. Dan sebelum di PPA pun kita bisnis bareng, bikin komunitas bareng-bareng, sampai akhirnya momentum hijrah lah, mulai ketarik dengan sentuhan dakwah. Jadi ya ketika itu yang kita bisa, yang kita kenal dunia training, dunia seminar, kita sentuhkan di situ Tat. Jadi training pengembangan diri kita sentuhkan dengan nilai-nilai dakwah. Tahun berapa? 2000. Kalau PPA training angkatan perdana 2014 bulan November. Tapi kalau komunitasnya dari 2012. Jadi kita komunitas dulu Zat. Komunitas dulu baru jadi trainingnya. Dulu kita komunitas, gampangnya komunitas hijrah lah ya. Ada orang-orang yang pengen hidupnya lebih baik, pengen kembali kepada Allah, ngumpul bareng. 2012. Waktu itu belum seperti sekarang, udah banyak komunitas hijrah. Dari situ berkembanglah jadi training pengembangan diri. Alhamdulillah sekarang ada di 140-an kota saat di 140 kota di Indonesia, Malaysia, Singapura. Masya Allah. Alhamdulillah. Berkah silaturahim. Berkah bisa kenal antum juga akhirnya kan. Saya itu peserta PPA tahun berapa Mbak India? 2017 belum balik. 2017 berat badan saya belum segini. Iya. Masya Allah. Kalau hari ini privat kelasnya sudah ke berapa? Besok itu 2.500 sekian Tat, batch ke. Jadi sudah terselenggara lebih dari 2.500 angkatan. Itu kelas publik ya, belum termasuk yang corporate dan lain sebagainya. Yang corporate tidak terhitung? Tidak terhitung, belum nggak masuk ke situ. Ya.
Nah, ini teman-teman yang militan, Masya Allah, teman-teman daerah yang luar biasa. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi bermula dari komunitas, Yes. bermula dari obrolan Iya, dua teman orang. kampus. Nggak berdua sih, beberapa orang. beberapa Ada orang, Kang ya? Helmi, jadi Oh, Mas Randy iya. sama Kang Helmi pertama kali ngajak saya gabung. Ada Mas Teddy dan akhirnya Alhamdulillah sekarang ada mungkin 30-an trainers ya, 30 Ya. trainers. Itu memang teman-teman trainers ya? Ketika itu? Iya, Atau- oh. iya. Iya. Iya, tapi di PPA kita agak unik, Ustaz. Jadi di antara metode kita ketika mau recruiting trainer itu justru syarat utamanya dia nggak mau jadi trainer. Oh gitu. Supaya nyampein sesuatunya bukan karena nafsu kan. Lah terus gimana daftarnya Ustaz kalau nggak jadi? Jadi kayak apa talent finder gitu ya. Diem-diem kita lihat. Oh, kita yang nyari? Kita nyari. Oh. Gitu. Ada salah seorang ustadz yang Masya Allah kita ikut kajiannya enak gitu. Kita datengin, Ustadz berkenan nggak bantu kami jadi trainer di PPA kayak gitu. Justru yang dalam tanda petik ngelamar jadi trainer tuh biasanya kita agak-agak ya nanti dulu deh gitu. Iya. Kurang lebih gitu, Ustadz. Karena memang beda ya. Apa? Kenapa harus ada syarat itu, Ustaz? Iya. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Iya. Kita kepengen betul-betul yang nyampein, yang mendeliver materi-materi di kelas PPA, Ya. nyampeinnya dari hati, Zat. Masya Allah. Dan kadang-kadang susah dijelasin ya bahasa rasa itu, Benar. bahasa kolbu. Kok kayak lagu ya? PPA sendiri apa, Ustaz? Mungkin teman-teman Oh, iya. belum tahu PPA ini apa sih Iya. singkatannya, pondok pesantren apa? Sekarang singkatannya banyak ya, Iya. Kepanjangannya banyak. Tapi PPA itu awalnya training, jadi judulnya Pola Pertolongan Allah. Pola Pertolongan Allah. Jadi saya rasa kita semua sepakat ya Zat, dalam hidup ini yang paling kita butuhkan ditolong sama Allah. Jadi ini jadi tema yang kita angkat karena ini fondasi banget Zat, menurut kami ya. Ini fondasi banget. Sebelum kita bahas apapun, pertanyaan pertama yang harus berusaha kita cari jawabannya adalah gimana ya agar kita ini jadi hamba yang dekat dengan pertolongan Allah. Nah gitu, dan materi-materi ini kita kemas dalam bentuk pelatihan lah. Dalam bentuk pelatihan kita mentadaburi kisah-kisah para nabi, sirah ya, sampai contoh-contoh yang dekat dengan keseharian kita kemas dalam bentuk program pelatihan seharian. Jadilah PPA. Gitu, Zat. Pola pertolongan Allah ya. Memang karena konsepnya kita ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Kepada Allah kita hanya menyembah, dan kepada Allah kita hanya memohon pertolongan. Masya Allah. Begitu, Ustaz. Masya Allah. Apa pengalaman yang paling menarik, Ustaz, ketika atau di trainer PPA sudah keliling kemana-mana, Ustaz? Iya. Ada nggak hal yang paling berkesan selain di Solo ya? Kalau di Solo pasti meninggalkan kenangan dan Banyak ya, banyak pengalaman, dan memang setiap kelas itu meskipun setiap kelas, setiap pekan kita menyampaikan materi yang sama, tapi rasanya beda-beda, selalu beda. Tiap daerah tuh punya kesan yang beda, dan yang bikin kita terus semangat tuh ketika para peserta setelah ikut kelas menyampaikan sesuatu, Mas, wasilah kelas PPA hidup saya berubah. Mas, wasilah kelas PPA banyak sekali mindset, cara pandang dari hidup saya yang betul-betul beda. Nah, itu yang jadi dorongan, punya daya dorong yang bikin kami tetap semangat. Dan di kelas PPA yang dibahas mungkin bukan hal-hal yang terlalu dalam, jadi hal-hal yang sederhana tapi dekat dengan keseharian. Intinya gimana ya kita berusaha melibatkan Allah dalam setiap aktivitas ya. Tauhid itu harus aplikatif gitu Tat. Jadi bahkan kata Rasulullah kan, untuk urusan sandal yang putus saja kan kalau bisa ngomong sama Allah gitu Tat ya. Dari hal-hal kecil kayak gitu Masya Allah. kita kemas dengan pendekatan training, dan alhamdulillah sambutannya luar biasa dari teman-teman. Baik.
Intinya berarti PPA ini lebih ke ini Ustaz ya, bagaimana kita memurnikan tauhid kita lagi kepada Allah. Ya. Menjadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, tempat mengadu, bersandar gitu tempat ya. bersandar. Iya. Insya Allah. Masya Allah Ustaz. Saya dulu masih ingat ketika Ustaz Son ini mentraining kelas yang saya ikuti itu, hal yang paling berkesan itu bagaimana kita selalu berhusnudzon, berprasangka kepada Allah. Ya. Menurut Ustaz Sony, ketika seorang hamba itu berinteraksi dengan masalah hidupnya, ya, apa yang paling penting untuk dilakukan Ustaz? Tahapan apa yang perlu disiapkan untuk menghadapi masalah? Karena kita ini kalau memutuskan untuk melangsungkan dan melanjutkan hidup kan berarti memutuskan untuk bertemu masalah kan? Karena hidup kita ini penuh dengan masalah. Menarik. Itu bagaimana Ustaz? Iya. Menarik tadi kata Ustadz Umair ya. Begitu kita memutuskan melanjutkan hidup berarti memutuskan untuk terus punya masalah. Selama kita hidup pasti kita punya masalah. Tapi ada satu perkataan ulama yang ini saya pegang banget berkaitan dengan husnuzon tadi ya. Agar ujian hidup itu terasa ringan, kita harus tahu siapa zat yang menetapkan takdir hidup kita. Zat yang menetapkan takdir hidup kita adalah zat yang maha baik, zat yang hanya menginginkan kebaikan bagi hambanya. Jadi sadar betul semuanya baik dari Allah. Allah itu maha benar, nggak mungkin keliru. Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Dan di atas itu semua Allah maha mencintai hamba-hambanya kan. Jadi Allah nggak mungkin zolim. Kalau seseorang punya mindset begitu, dia mudah nerima, dia mudah husnuzon. Ana inda dzanni abdi bi, balik lagi, aku sebagaimana prasangka hambaku. Dan husnuzon itu yang pertama berpengaruh sama kondisi hati kita kan. Begitu kita husnuzon jadi tenang, jadi damai. Kita yakin ada sesuatu yang baik di depan sana walaupun yang saat ini kelihatannya nggak enak. Yang kedua, ya husnuzon cerminan hasil kan. Kalau kita berbaik sangka, insya Allah hasilnya baik. Kalau kita berburuk sangka, buruk hasilnya. Itu maka betul, berbaik sangka ini menjadi salah satu poin penting buat kita sebagai seorang hamba kalau betul-betul kepengen ditolong sama Allah. Iya, Masya Allah. Makanya Allah sifati orang beriman itu dalam Al-Quran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak takut dan khawatir sama masa depan, tidak bersedih hati sama masa lalu gitu ya. Yang sudah menjadi takdirnya tidak dia sesali, tidak dia terlalu sakit hati, tidak bersedih pada hal-hal yang sifatnya masa depan, ya dia pasrah dan diserahkan tawakal kepada Allah. Allah. Konsep tawakal gimana Ustaz? Kalau kalau dalam bahasa sederhana kita membahasakan tawakal Allah itu di kelas PPA dengan bahasa titip, Ustaz. Titip. Ana nitip sesuatu sama antum ini. Pertanyaan dasarnya adalah kira-kira antum jaga nggak? Antum jaga. Kita nitip sesuatu sama orang aja dijaga sama orang itu. Bagaimana mungkin kita nitip sesuatu sama Allah nggak jaga? Jadi bahasa sederhana, bahasa sehari-hari lah. Tawakal itu titip gitu, nitip masa depan kita sama Allah. Apa yang jadi kekhawatiran kita, kawan-kawan, ayah bunda sekalian? Masa depan, rezeki, anak, apapun itu, titip sama Allah. Dan kalau sudah nitip, Allah pasti jaga. Termasuk menitipkan hasil dari ikhtiar kita, Ustaz. Banyak orang berikhtiar, tapi dia nggak mau nitip hasil, dia melekat dengan hasil. Ya. Orang yang melekat dengan hasil itu kan ketika dia dapat apa yang dia inginkan, bahagianya kelewat batas. Ketika dia nggak dapat, sedihnya terlalu dalam. Itu kan bukan karakter orang yang beriman. Jadi kalau kita nggak melekat dengan hasil, ya sudah. Tugas kita hanya berdoa sepenuh cinta, berusaha sepenuh raga, lalu pasrah sepenuh jiwa, berserah, membingkai semua itu dengan keberserahan, membahagiakan hasilnya tanpa syarat. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kira-kira gitu, Ustaz. Singkatnya.
berdoa maksimal, berusaha maksimal, berserah maksimal berarti ya. 3 itu. Masya Allah. Iya. Masya Allah, Ustaz. Saya beberapa waktu lalu antum kan sering bikin video-video itu, masuk Ustaz ke WA saya. Masya Allah, Ustaz Sony. Terus saya doa, Ustaz, ya Allah, kapan Ustaz Sony ke Solo? Mbak ini di grup, ya Allah, trainernya Ustaz Sony, langsung saya japri, nggak pakai lama, Ustaz. Jangan-jangan doanya Ustaz Umar nih, yang maksa saya ke Solo ini. Enggak, Ustaz. Tembus langit doanya beliau. Doanya jarang mustajab saya. Saya tertarik dengan tema yang pernah antum angkat itu, soal lapang dada itu, Ustaz. Berlapang dada. Ketika seorang hamba itu misalnya dia mendapatkan gangguan, celaan dari orang lain, itu kan, Ustaz, kita diminta untuk berlapang dada itu, bagaimana, Ustaz? Bisa antum jelaskan lebih dalam, Ustaz, kepada teman-teman? Yang pasti lapang dada adalah sebuah kekuatan ya. Lapang dada, syarhus sadar, ini power gitu. Buktinya apa? Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam kan harus dihadapkan dengan persoalan yang begitu berat, ya, ngadepin Firaun yang kita tahu ini mission impossible gitu, ini nggak mungkin dia hadapi, berat masalahnya. Yang pertama kali diminta lapang dada, Rabbi shrah li sadri, baru setelah itu wa yassir li amri, ya Allah lapangkanlah dadaku, baru mudahkan urusanku, dan akhirnya wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, akhirnya misi bisa accomplish. Kalau kita lapang dada, baru misi bisa kita selesaikan. Jadi lapang dada sebuah kekuatan. Kita itu untuk sakit hati sama orang, itu butuh energi nggak, Tat? Butuh, besar loh. Kita benci orang, kita sakit hati sama orang, itu energinya besar, ya kan? Betul. Bagaimana kita bisa mentransformasi gitu energi sakit hati itu ke arah yang lebih positif, gitu. Jadi dan yaitu dengan lapang dada, dengan berlapang dada. Dan lagi pula saat kita tuh akan mudah kok maafin orang kalau kita berharap dimaafin sama Allah. Kalau kita berharap dimaafin sama Allah. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Kita akan mudah ridho terhadap apapun kalau kita berharap diridhoi sama Allah. Jadi sebetulnya persoalan seberat apapun itu kan tergantung bagaimana kapasitas dada kita. Sebagai analogi yang sering kita sampaikan, Zat, garam 1 genggam saya masukkan ke dalam gelas ini kan asin ya. Tapi kalau kita larutkan dalam 1 galon air, apalagi dalam 1 telaga yang segar, itu beda rasanya. Jadi lapang dada ini sebuah kekuatan. Hidup kita nggak lama, ya. Kalau bisa jangan tanam apapun kecuali cinta. Ya. Energi-energi yang negatif itu kita alokasikan untuk hal-hal yang positif, untuk amal soleh, untuk kontribusi dan lain sebagainya. Kira-kira gitu, Ustaz. Tapi lapang dada itu kan tidak mudah, Ustaz. Iya kan? Maksudnya ketika apalagi orang mencela, orang menzalimi kita, untuk melapangkan dada kita, selain berdoa kepada Allah ya, tentu ada nggak, Ustaz, hal-hal yang menjadikan kita ini mudah untuk terus akhirnya bisa berlapang dada, istilahnya berdamai lah dengan suasana hati kita, terus akhirnya memaafkan, memperbaiki urusan dengan orang yang bersengketa dengan kita. Berarti ini konteksnya lapang dada hubungan dengan sesama, berarti konteksnya ya? Sederhana kalau saya, sederhana teorinya ya, kalau prakteknya ya nggak mudah memang. Jadi lagi-lagi nasihat dari para ulama itu, sebenarnya kalau kita dengar omongan jelek orang tentang kita gitu, kita dicaci maki, kita dihujat dan lain sebagainya, kata salah seorang guru, coba deh dengerin, simak betul-betul omongan itu yang kita anggap nggak enak gitu. Sebetulnya itu masih jauh lebih ringan dibandingkan aib-aib kita yang ditutupin sama Allah. Iya. Kayak gitu. Dasar kamu banyak omong. Alhamdulillah dia nggak tahu kita banyak utang dan lain sebagainya kan gitu. Jadi artinya betul kalau kita mau jujur gitu ya. Orang ngomong begini, kita tuh sering ngerasa tersinggung, jangan-jangan karena kita merasa mulia, Zat. Anak pribadi ya. Kita sering ngerasa direndahkan, jangan-jangan karena kita ngerasa tinggi.
Makanya kata nasihat seorang bijak, ya rendahkan hatimu sampai-sampai nggak ada lagi orang yang bisa ngerendahin kamu gitu. Kayak gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya ke Gorontalo, ada salah seorang Habib ngobrol, dia ngomong gini, Mas, saya ingat banget nasihatnya, Mas, kita tuh nggak mungkin sampai derajat tawadu sampai kita ngerasain dicaci maki sama orang, gitu. Dan ya itu kan, diantara akhlak yang pasti ada pada diri para nabi itu kan ketawaduan, humbleness kalau bahasa. Dan kita nggak mungkin sampai situ sampai kita ngerasain diomongin sama orang dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi itu masih jauh lebih baik, masih jauh lebih ringan dibandingkan aib-aib asli kita. Allah itu kan maha menutupi aib, Ustaz. Iya. Allah itu maha menutupi aib. Iya. Kalau kita balik ke situ dan kita berharap dengan itu Allah ngampunin kita gitu. Ya. Kita berharap dengan itu Allah maafin kita. Ya Allah, semoga rasa sakit hati ini ya Allah jadi wasilah Engkau maafin hamba. Jadi wasilah Engkau ampunin salah-salah hamba. Mudah-mudahan sih kalau buat ana, begitu kita berusaha punya mindset seperti itu, kita lebih mudah berlapang dada. Allahu a'lam. Itu yang kaitannya dengan orang lain, Ustaz ya. Kalau kaitannya dengan misalnya lapang dada ini kan juga umum ya, Ustaz. Artinya kaitannya dengan takdir hidup, tentang potongan episode cerita kita ini kan punya cerita sendiri-sendiri, Ustaz ya, punya masalah hidup sendiri-sendiri. Bagaimana, Ustaz, apa yang bisa memudahkan kita untuk berlapang dada? Ada beberapa hal. Yang pertama, yakin semua terjadi atas izin Allah, Ustaz. Itu yang pertama. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua sudah tertulis. Dan kalimat berikutnya dari ayat itu kan, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang-orang beriman itu selalu yakin apa-apa yang sudah tertulis itu pasti jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada apa-apa yang dia inginkan. Gitu. Makanya kan kata Umar ibn Khattab, aku nggak peduli atas keadaan susah atau senangku, karena aku nggak tahu mana di antara keduanya yang baik untukku. Kalau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ketika aku berdoa, Allah mengabulkan doaku, aku bahagia. Tapi ketika nggak dikabulkan doaku, aku lebih bahagia. Kenapa? Karena itu pilihan Allah. Yang pertama pilihan aku. Semua terjadi atas izin Allah. Yang kedua, semuanya pasti baik dari Allah. Mindset yang kedua ya. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Semua urusan orang beriman itu menakjubkan. Semuanya baik. Dikasih yang enak, dia bersyukur jadi baik. Dikasih yang nggak enak, dia ridho, dia terima, dia sabar jadi baik. Semua pasti baik. Dan yang ketiga, semua udah diukur sama Allah, gitu kan? Udah ada ukurannya kan? Nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Makanya Allah menyentuhkan kita. Saya lebih senang sekarang pakai bahasa menyentuhkan gitu, bukan menimpakan. Karena kan masat humul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Masat itu kan disentuh gitu. Dengan zatnya yang maha lembut. Jadi itu bahasanya sangat halus. Halus, Tat. Allah kayak doanya Nabi Ayub, Rabbi anni massaniyad-durru. Jadi Allah menyentuhkan gitu. Kita disentuhkan itu, disentuhkan masalah, disentuhkan kejadian yang nggak enak, itu nggak mungkin melampaui kemampuan kita. Jadi udah diukur. Allah bukan menguji kemampuan kita, tapi Allah menguji kemauan kita. Mau nggak kita ngaku, mau nggak kita ngadu. Kemudian kita akan lapang dada kalau kita yakin semuanya bisa ditolong sama Allah. Kita bakal sempit dada ini kalau kita mengandalkan kemampuan diri, betul nggak, Tat? Wah, gimana caranya nih? Berat ini, yes. Kalau kita bertumpu pada kemampuan diri, berat. Bertumpu sama otak kita, bertumpu sama ikhtiar kita, nggak kelihatan itu jalan keluar. Tapi kalau kita bertumpu, kita bersandar pada pertolongan Allah, Allah yang ngasih, Allah pasti punya jalan keluar. Jadi enteng, jadi lebih ringan. Kurang lebih gitu, Tat. Masya Allah. Gitu. Ya, saya tertarik dengan perkataan antum tadi, Ustaz. Kita harus mengisi hati kita dengan cinta, dengan hal-hal yang positif. Tapi dalam Islam ini kan ada cinta, ada benci, Ustaz. Ya. Kapan seorang itu mencintai, kapan seorang itu membenci? Dalam konsep PPA ini ada enggak, Ustaz? Konsep benci itu ada, Ustaz? Ada dong. Ada ya. Jadi ya, cinta dan benci yang paling tepat adalah cinta dan benci karena Allah, kan gitu, Ustaz. Cinta dan benci karena Allah.
Kalau semuanya kita sambungin ke sana, nyambungin rasa itu tuh yang jadi. Jadi kita mencintai sesuatu, termasuk membenci sesuatu, bukan parameternya ego, tapi parameternya pandangan Allah, gitu Zat. Dan itu kan udah clear kan? Apa yang dibenci Allah, kita benci, begitu ya Mas? Ya. Dan iya, seperti itu Zat. Ya. Dan kalau ngomongin cinta dan benci, sebetulnya lawan dari cinta itu bukan benci. Apa Zat? Apa Zat menurut antum lawan dari cinta? Lawan dari cinta. Apa ya? Apa teman-teman? Kalau yang saya pahami, lawan dari cinta itu bukan benci. Lawan dari cinta itu nggak peduli Zat. Nggak peduli. Nggak peduli. Jadi kalau benci itu masih peduli? Benci masih peduli dong. Masih cinta, itu masih bagian dari ekspresi cinta itu. Ya. Jadi ketika ya istidraj kan begitu Zat ya. Ketika Allah udah nggak peduli lagi sama hambanya, makanya lo biarin dia tenggelam dalam kesenangan, itu nggak peduli itu. Ya kita sama anak kan, kalau kita sayang sama anak itu, dia berbuat salah, kita marah nggak kira-kira? Masih, ya kan? Masih perhatian ya. Dan yang kita benci kan perbuatannya, bukan orangnya, benar nggak? Iya. Orang itu berbuat salah, kita bukan benci orangnya loh, kita benci perbuatannya, kan gitu. Nah, kalau kita udah nggak sayang sama dia, ya kita nggak peduli, terserah dia mau ngapain, gitu. Berarti, Allah alam bisawab. Masya Allah, dapat ilmu baru ini ya. Lawan dari cinta, nggak peduli. Biar jadi hamba yang diperhatiin sama dipeduliin Allah, gimana Ustaz? Caranya Ustaz? Caranya caper. Kalau bahasa kami caper ya? Caper sama Allah. Caper sama Allah dengan amal saleh. Caper sama Allah dengan yang ngelakuin apa yang dia suka, nyari ridho Allah. Jadi ya apa? Kayak Ibunda Siti Hajar, apa analogi yang sering kita pakai di kelas PPA itu, sa'i itu kan kalau bahasa kami lagi caper sama Allah gitu kan. Ikhtiar. Ya Allah saksikan. Jadi kita ngelakuin apapun dalam hidup ini sebetulnya kan frame-nya satu. Caper sama Allah. Hidup ini bakal capek luar biasa kalau kita nyari perhatian makhluk kan. Kalau kita ngarep sama makhluk. Tugas kita sama makhluk cuma ngasih yang terbaik, memberi yang terbaik, memberi cinta, memberi kebaikan, mengajak pada kebaikan. Dakwah juga kan begitu. Dakwah tuh hanya ngasih yang terbaik. Kalau kita mau berharap sama Allah. Cara supaya diperhatikan sama Allah, kalau jawaban sederhananya ya kita caper sama Allah gitu. Caper hanya sama Allah itu kadang-kadang sulit-sulit mudah ya Ustaz ya. Kadang-kala kita pengennya ya khusyuk, di tengah jalan ada pujian, ada komen. Ada pengalaman apa Ustaz? Antum kayaknya dari tadi menjiwai sekali tuh. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ada pengalaman apa Ustaz? Pengalaman banyak Ustaz. Iya Ustaz. Itu gimana Ustaz agar kita bisa memurnikan ikhlas itu gimana Ustaz? Biar capernya hanya ke Allah aja gitu. Iya. Kalau dalam bahasa saya itu mencari ikhlas itu memang perjalanan seumur hidup. Perjalanan seumur hidup. Ya apa? Coba terus ya. Yang penting kita punya self awareness ya, kita sadar. Pertama kita punya komitmen, kepengen ya Allah mempersembahkan satu amalan yang betul-betul untukmu ya Allah kan gitu. Di tengah jalan kadang-kadang kan niat itu di awal udah bener, di tengah bisa belok gitu. Di tengah udah bener, kadang-kadang di akhir belok dan lain sebagainya. Begitu kita agak belok sedikit, itu kalau kita betul-betul mujahadah ya saat kepengen bersihin hati, nanti Allah kasih kepekaan tuh. Kalau saya diajarin guru saya begitu, Allah kasih kepekaan. Nanti kita nyadar kok ya Allah, tadi kayaknya salah niatnya nih ya Allah. Ya udah istighfar, coba lagi, istighfar, coba lagi. Allah Maha tahu kan, mujahadahnya kita, riyadhahnya kita, strugglingnya kita. Dan mudah-mudahan Allah izinkan di sisa umur kita bisa mempersembahkan sesuatu itu murni, tuntas, jernih, bersih, hanya untuk Allah. Gitu ya. Berarti harus sadar bahwa ya kita harus mempersembahkan sesuatu yang paling baik ya untuk Allah. Amin. Masya Allah Ustaz.
buku antum yang sebelum yang terakhir Ustaz ada satu buku ya, Menjadi Hamba kalau Ustaz. Apa Menjadi Hamba? Menjadi Hamba itu 2018. Buku ya? Buku. 2016 Garansi Langit. Ya, 2018 Menjadi Hamba, 2019 Mencari Ikhlas, dan 2020 yang terakhir Menemukan Rasa. Ya. Yang Menjadi Hamba itu. Iya. Itu saya belum baca bukunya. Kalau yang Garansi Langit sudah. Yang nanti harus menjadi yang menjadi hamba itu, kita kan hamba Ustaz. Ya kan? Itu buku itu kan untuk seorang hamba kan. Kenapa menjadi hamba Ustaz? Karena fenomenanya Ustaz, diakui atau tidak, sadar atau enggak, kadang-kadang kita lupa status kehambaan kita. Kita lupa status kehambaan kita. Menghamba itu artinya apa sih Ustaz? Menghamba itu kan apa ya? Kita menghamba kepada sesuatu ketika kita menjadikan sesuatu itu pusat perhatian. Sesuatu itu yang kita kejar mati-matian. Sesuatu itu kita jadikan tempat untuk menaruh harapan. Ya kan? Kadang-kadang kita lupa kita ini hambanya Allah. Dan hadisnya kan ada. Kata Rasul, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham gitu kan. Celakalah hamba dinar. Ternyata berarti ada tuh. Hamba selain Allah berarti ada kan. Hamba dinar, hamba dirham, hamba yang lain. Makanya menjadi hamba itu, kalau saya membahasakan, ini forgotten key to success, kunci sukses yang dilupakan. Ya, padahal wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tugas kita kan cuma jadi hamba, memurnikan keikhlasan. Jadi hamba, mencari ikhlas. Jadi hamba, mencari ikhlas. Itu saat begitu kita jadi hambanya Allah, janjinya Rasul kan, Allah akan bikin simpel urusan kita, Allah akan penuhi hati kita dengan kekayaan, ghinahu fi qalbi. Tapi kalau kita menjadikan selain Allah, dunia atau turunan-turunannya sebagai akbaru hammahu, sebagai tujuan utama, maka ya akhirnya kurang terus, nggak pernah cukup. Ya, waja'ala faqrahu baina ainaihi gitu. Dibikin kurang terus. Ya. Nah, gitu, Ustaz. Oh, berarti menjadi hamba Allah sebenar-benarnya begitu maksudnya. Dan ini harus jadi ya puncak pencapaian gitu kan. Jadi kalau kita ditanya kan, saya yakin semua sama. Kalau ditanya apa sih keinginan tertinggi dalam hidup, kita kepengen ketika nutup usia, Allah manggil kita dengan panggilan mesra, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya kalau kata guru saya, syarat untuk masuk surga itu jadi hamba dulu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita saat wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Tapi kadang-kadang ada orang juga yang enggak jadi hamba Ustaz. Artinya ada unsur-unsur ketuhanan dalam dirinya Ustaz. Betul. Korun ketika ditanya, wahai Korun, apa yang membuat kamu bisa hebat kayak begini, kaya luar biasa? Jawaban Korun bukan jawaban seorang hamba. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku kayak begini karena aku pinter, aku punya ilmunya, aku hebat, aku kerja keras. Seberapa sering kita kayak gitu dalam hidup? Ngerasa bisa, ngerasa hebat, ngerasa mampu dengan ilmu kita. Harusnya kita mewarisi mentalitas Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Ketika ditanya semua nikmat yang dia punya, jawabannya hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Rabbku. Iya, Masya Allah. Baik, Ustaz. Lanjut ke ini, Ustaz. Saya masih penasaran sama yang menemukan rasa itu, Ustaz. Rasa apa, Ustaz, yang ditemukan? Masalahnya saya belum baca bukunya, Ustaz. Menemukan rasa itu. Jadi ada dua penyakit yang bahaya, Tat. Ya. Yang pertama putus asa, yang kedua putus rasa. Putus asa dan putus rasa. Putus rasa. Putus asa kapan-kapan lah kita bahas ya. Iya. Kita nggak boleh putus asa sebagai orang yang beriman. Jangan bersandar sama amal, bersandar sama rahmatnya Allah. Kita harus terus, mukmin itu kan harus terus punya asa gitu. Iya. Nah yang kedua yang jarang terbahas, putus rasa, Ustaz. Ketika ya sebenarnya lost connection ya kalau bahasa lainnya, disconnecting, hatinya nggak nyambung sama Allah. Ya, hatinya nggak nyambung sama Allah. Jadi ya hidup sekedar hidup. Spiritual numbness kalau bahasa lainnya itu mati rasa spiritual. Dia hidup tapi nggak ngerti hidup untuk apa. Dia punya anak tapi dia nggak ngerti kenapa Allah nitipin anak gitu kan. Dia apalagi sholat sekedar sholat, ngaji sekedar ngaji, ibadah sekedar ibadah. Tapi betul-betul
hatinya nggak nyambung gitu, Ustaz. Nggak pakai rasa. Nggak pakai rasa. Kalau bahasa Qur'annya mungkin itu, Ustaz ya. Summa qasat qulubukum min Allah. ba'di dzalik gitu ya. Allah. Kemudian hatimu mengeras. Mati hatinya rasa. mati ya. Kebas. Mati rasa. Qaswatul qalb ya. Qaswatul qalb. Masya Allah. Para ulama bilang tidak ada musibah yang lebih besar dalam hidup ini kecuali qaswatul qalb. Allahu Akbar. Ya, Ustaz. Kalau bahasa ringannya putus rasa. Mati rasa ya. spiritual. Masya Allah. Terus apa yang harus dilakukan, Ustaz, agar tidak putus rasa? Tugas kita berusaha nyambungin, jadi berusaha Nyambungin rasa. Makanya ada doa kan, doa yang sangat populer. Allahumma inni ala dzikrika. Nyambung terus. Ya. Wa syukrika wa husni ibadati. Minta. Dan di antara sebab kita putus rasa karena kita kehilangan makna kan, kehilangan meaning. Jadi banyak orang tahu gimana caranya sholat, tapi dia nggak ngerti sholat untuk apa. Saya kenal sama salah seorang sahabat, Kang Canun. Beliau itu menulis banyak buku anak, Kang Canun sama Teh Fufu. Dia bilang buku-buku anak yang mereka tulis agak beda. Dan dia cerita sama saya, Mas Oni, kita punya misi yang sama. Misi kita apa? Kesamaan misi kita. Kita sedang melawan spiritual numbness tadi. Apa yang menjadi akar penyebab mati rasa spiritual? Karena banyak orang ketika belajar agama itu langsung ke how to, bener nggak? Gini loh caranya sholat. Sholat gimana? Begini-begini, takbiratul ihram sampai salam. Tapi tidak menjawab pertanyaan dasar, why? Ya. Kenapa saya harus sholat? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita baca Quran? Rasa itu, insya Allah akan kita dapat gitu ya. Get the feeling kalau kita tahu why-nya tadi. Untuk apa? Banyak orang yang tahu caranya sholat, tapi kenapa dia nggak sholat? Kan gitu. Ya. Banyak orang yang mungkin tahu secara teori berkahnya Quran itu, Masya Allah, keajaiban, the miracle of Quran. Tapi kenapa dia nggak juga mau berlama-lama berinteraksi dengan Quran? Karena boleh jadi why-nya belum dapat. Jadi di antara caranya adalah kita coba menemukan why lagi, menemukan alasan untuk apa. Pertanyaan untuk menemukan rasa itu untuk apa? Untuk siapa? Ya, kenapa? Ya. Allah alam. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Masya Allah. Saya speechless. Ya. Nggak bisa berkata-kata lagi, Ustaz. Ustaz Sani, barakallahu fikum. Mungkin terakhir, Ustaz, pesan buat kita, Ustaz, yang mungkin sedang dihadapkan sebuah masalah, disentuh Allah dengan sarra maupun darra nih. Kadangkala kesulitan itu musibah kan, Ustaz. Kadangkala kesenangan itu juga ujian, juga musibah gitu dalam hidup. Itu biar jadi pribadi atau jadi hamba yang seimbang, artinya ketika mudah dia tidak lalai, ketika sulit tidak berpaling, itu bagaimana, Ustaz? Terakhir saat ini pesan buat teman-teman. Ada banyak nasihat sebetulnya, tapi kalau boleh satu yang saya pilih, satu rasa, balik lagi, satu rasa yang harus kita jaga, rasa butuh sama Allah, Ustaz. Rasa butuh, ya. Masya Allah. Baik dalam keadaan sarra wa dharra tadi, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, jangan sampai kita kehilangan ngerasa butuh sama Allah. Penyakit yang paling berbahaya itu kan ketika kita ngerasa nggak butuh Allah. Merasa nggak butuh Allah. Ya, makanya kenapa ujian ke lapangan tuh lebih sulit katanya gitu, kata para ulama kan. Karena memang ketika kita lapang kadang-kadang kita hilang tuh rasa butuhnya. Gitu. Ya. Yang lebih parah lagi udah dikasih ujian kesempitan, kegelapan, tapi kok masih nggak ngerasa butuh sama Allah gitu. Mau dengan cara apa lagi? Jadi mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang terus ngerasa butuh. Dalam hal sekecil apapun sadari bahwa kita butuh Allah. Untuk urusan sandal yang putus tadi, kita butuh Allah. Ya. Nah, itu mungkin sederhananya, Ustaz. Allah Allah. Iya, Masya Allah. Saya teringat perkataannya Gus Baha, Ustaz. Ya. Saya dulu sebelum pandemi setiap Senin ke Jogja. Rembang. Oh, ke Jogja. Kan artinya Senin malam itu, Ustaz. Iya, iya. Jadi jamaah itu termasuk yang berangkat sama saya ini. Ustaz, jadi selesai ngisi ba'da maghrib, ba'da isya'nya, gas ke Jogja, Ustaz. Nanti acaranya mulai 8:30 gitu sampai 10:30 gitu, Ustaz.
itu ada perkataan yang menarik, itu kata beliau, kita kalau ingin melihat kualitas keimanan kita itu tidak bisa kita lihat di masa-masa sulit. Karena di masa sulit itu pilihannya ya butuh aja. Di masa sulit itu ya wajar kalau orang terus sholat tahajud, terus sholatnya di soft awal, nggak masbuk sholatnya, terus meminta. Tapi itu bukan kualitas asli keimanan kita. Itu mungkin pencitraan saja gitu. Ya. Kualitas aslinya adalah di masa-masa mudah ya, fi halatil ikhtiar, masa boleh memilih antara taat atau maksiat. Ya, itu kualitas keimanan kita yang asli, yang ori itu di situ. Sehingga kalau kita ingin melihat kualitas iman kita ya saat sedang baik-baik sekarang ini, saat kita tenang seperti ini, ya itulah kualitas asli keimanan seseorang gitu ya. Jadi itu jadi parameter buat kita lah ya. Jadi agar kita ini justru ketika senang ini godaannya banyak ya Ustaz ya. Sponsornya untuk maksiat juga ada, sponsornya untuk taat ada gitu ya. Dan kita bisa milih ya. Iya, boleh milih jadinya. Gitu. Kalau susah nggak ada pilihan nih. Susah ya sudah, mau apa lagi. Makanya saya sering bilang orang yang paling khusyuk sholatnya itu orang yang ada di masjid rumah sakit. Allah. Itu kalau kita lihat show pertama itu orang khusyuk-khusyuk doanya. Allah Akbar. Ya. Karena ada satu ibunya habis meninggal dunia, yang satu obatnya belum ketemu, yang satu belum bisa nebus rumah sakit gitu kan. Jadi Masya Allah, jadi dilihat di situ. Itu Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Sani. Jazakumullah khairan. Semoga tidak kapok ini kesini. Sebuah kehormatan, kebahagiaan. Ya, semoga acara besok lancar Ustaz sampai pulang ke rumah, dan semoga semua programnya PPA lanjut, lancar, berkah, dan banyak menginspirasi orang. Semangat buat PPA Solo Raya ini. Ya, semoga istiqomah. Tawaran saya tadi belum saya cabut Bu India. Nanti kita setelah ini naik ke atas, coba jangan lihat. Ya. Kita punya ballroom di lantai 3, nanti mungkin cocok untuk acara-acara yang bisa diadakan oleh PPA. Karena ini gedung umat Ustaz. Gera wakaf FKM. Berarti kan kalau sudah wakaf milik Allah kan gitu. Jadi ya harus untuk Islam dan dakwah insyaallah. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Sani sudah hadir di FKM Podcast. Demikian teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.